Selamat pagi adik-adik. Kembali lagi beribadah di sekolah Minggu Agape pada hari ini. Losijen harap semuanya baik-baik, sehat-sehat. Losijen mau tanya nih, gimana cara Paskah minggu lalu? Pastinya seru banget kan, keren banget kan? Nah, dari kebangkitan Tuhan itu memberikan pengharapan untuk kita semua nih adik-adik. Karena dari itu, kita angkat satu pujian, sebab Dia hidup. Dosaku kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan satu pujian, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami datang kembali untuk beribadah. Berkati kami agar kami bisa duduk dengan tenang dan mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami sambut ibadahmu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Ku Menang, Ku Menang. Sorakan haleluya. Prajurit-prajurit Tuhan yang lebih dari pemenang, sorakan yuk adik-adik, kita masih tetap memuji Tuhan ya. Kita katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku
kita sudah dengarkan pujian-pujian. Sekarang kalian duduk kembali karena kita mau mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Mari Tuhan berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan saya seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bentuk, jadikan saya seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu.
Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Matius 1 ayat 21b. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Satu kali lagi. Matius 1 ayat 21b. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Adik-adik, setiap akhir bulan biasanya Selasa akan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan April ini. Losejen mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun di bulan April. Kiranya dengan bertambahnya usia, semakin menjadi anak yang takut akan Tuhan, semakin jadi anak yang taat, turut sama mama papa, jadi anak yang pinter. Dan Tuhan Yesus memberkati untuk kalian semua. Ya adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa dulu ya. Kita akan berpisah dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah. Jadikan kami anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kau berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.